Bantuan sosial minyak goreng merek Minyak Kita ditarik kembali usai ada laporan terkait aroma menyerupai solar. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari Minyak Kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok Minyak Kita itu jika terbukti ada penyimpangan. Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya. Semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dibukanya kembali Selat Hormuz membuat harga minyak dunia merosot tajam. Berdasarkan data Trading Economics, harga minyak mentah atau crude oil berada di level $69 Amerika Serikat per barel. Sementara minyak mentah Brent berada di level $72 Amerika per barel. Menurut pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim As-Suaibi, harga minyak dunia turun juga disebabkan kelebihan suplai komoditas di pasar. Ia pun memprediksi harga minyak mentah akan terus turun hingga level $65 Amerika Serikat per barel. Dan jika minyak dunia turun hingga level tersebut, maka Ibrahim menyarankan pemerintah segera melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi di tanah air. Pemirsa, kapal milik PT Pertamina International Shipping atau PIS berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz. Sebelumnya kapal Gamsunoro milik PIS sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran. Ya, betul, kapal milik PIS yaitu Gamsunoro telah berhasil melewati Selat Hormuz keluar dari Teluk Arab kemarin hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Indonesia sekalian dan juga kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran. Perwakilan pimpinan buruh sambangi gedung DPR RI untuk membahas ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Merespons hal tersebut, pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK guna mencari solusi konkret. DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Mitigasi PHK. Langkah ini diambil untuk merespons ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri akibat kendala operasional dan pasokan energi. Satgas dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang akan berfokus pada pemetaan masalah perusahaan serta pemberian solusi cepat guna menyelamatkan ratusan ribu pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli, serta perwakilan Serikat Pekerja dan Polri. Hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani mengungkapkan kondisi saat ini sangat kritis, di mana puluhan ribu pekerja sudah terancam kehilangan pekerjaan. Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK.
Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Satgas mitigasi PHK diharapkan mampu menghasilkan solusi yang berpihak pada pekerja maupun pengusaha. Pemerintah menargetkan awal pekan depan sudah ada keputusan konkret guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Polda Jabar mengungkap jejak perbuatan sadis Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis YT di Bandung, Jawa Barat. Polisi memastikan akan menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, tersangka yang merupakan residivis diduga telah menganiaya korban sejak 2024 dan mengajak korban pindah 4 lokasi tempat tinggal. Rudi menilai perbuatan yang dilakukan pelaku tindakan sadis dan tidak wajar. Korban yang disekap dan dianiaya selama 3 tahun mengalami luka serius hingga kerusakan pada sejumlah organ tubuh akibat kekerasan yang dialaminya. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban lain. Kalau dilihat dari peristiwa dan perbuatannya tersangka, ini termasuk sesuatu yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita tuntut bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Ini mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang serupa. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Artinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyederhanaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancaman 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, bandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun.